Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang semangat ya, pagi-pagi masih lemes. Saya ulangi sekali lagi, minta tolong untuk disemangati jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah mulai volumenya naik ini ya, alhamdulillah. Monggo diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Nah, salam kita ini baru 2 kali. Sekarang kita ganjilkan menjadi 3. Kalau bisa volumenya menjadi 100 gitu, biar semangat. Saya doakan bagi yang semangat untuk menjawab salam, semangat untuk hadir mengikuti majelis ilmu ini, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang taat, yang jauh dari maksiat, istiqomah mendirikan sholat, istiqomah bersolawat, badannya sehat, tubuhnya kuat, tidak kena penyakit asam urat, tidak lemah syahwat, istrinya 4. Ini berat ini ya, berani enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya? Yang pertama, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan salah satu ibadah yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Dan alhamdulillah kita semua sekarang insyaallah semuanya salat di awal waktu. Lebih-lebih solat yang kita laksanakan ini adalah solat yang paling berat menurut orang munafik. Karena dalam hadis itu dikatakan, inna asqala solatin alal munafiqin. Sesungguhnya solat yang paling berat atas orang munafik itu adalah solatul isya wa solatul fajr. Solat isya dan solat subuh. Jadi hadirnya kita di masjid ini sudah menjauhkan dari kata munafik. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam saya di WA, Ustadz, besok sekalian imam sholat subuh. Saya tolak. Jangan saya. Karena saya belum pernah di masjid ini. Belum tahu kebiasaan di masjid ini, apakah harus kunut atau tidak, apakah harus zikir bersama atau tidak.
Maka alangkah bijaknya memang, kalau memang tidak tahu apa-apa, sebaiknya jadi makmum. Dan harus manut. Kalau seandainya memang di masjid ini pakai kunut, sebagai makmum kunut. Kalau memang di masjid ini seandainya nggak pakai kunut, ya sudah sebagai makmum gak usah ngikut, gak usah kunut. Karena apa? Dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan, imam itu dipilih untuk diikuti. Bahkan bisa kita lihat contoh-contoh dari para ulama, seperti Imam Syafi'i ketika datang di kaum yang bermazhab Hanafi, di daerah yang mereka itu bermazhab Hanafi. Kita tahu Imam Syafi'i ini adalah mensunnahkan kunut subuh. Tetapi ketika nyampe di tempat yang bermazhab Hanafi yang berpendapat bahwa kunut subuh tidak sunnah, Imam Syafi'i sebagai tamu menghormati. Ketika menjadi imam, Imam Syafi'i tidak kunut. Kenapa? Karena menghormati Imam Hanafi. Bahkan di Indonesia saja terjadi. Seperti Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, dan Buya Hamka. Ya, Idham Khalid, Kiai Haji Idham Khalid tokoh NU, sedangkan Buya Hamka tokoh Muhammadiyah. Dalam sebuah perjalanan, ketika yang mengimami Kiai Haji Idham Khalid yang biasanya kalau di rumahnya kunut, maka tidak seperti biasanya, gak pakai kunut. Apa alasannya? Karena menghormati di belakangnya ada Buya Hamka yang berpendapat bahwa kunut subuh gak pakai ketika subuh. Begitu juga sebaliknya ketika Buya Hamka, kebetulan bergantian ketika dalam perjalanan itu, Buya Hamka yang mengimami karena mengetahui di belakangnya yang bermakmum adalah ada Kiai Haji Idham Khalid yang biasanya kunut subuh. Buya Hamka yang biasanya tidak kunut subuh, beliau tiba-tiba tidak biasanya mengangkat tangannya ketika subuh. Indah kalau seandainya saling menghormati. Makanya dalam hadis itu dikatakan in qanata fis subhi fahasanun. Seandainya ada orang sholat subuh dia kunut, bagus. Wa illam yaknut, seandainya tidak kunut, fahasanun, maka juga bagus. Yang enggak bagus itu kalau tidak sholat subuh, wis jelas. Jadi sebenarnya perbedaan-perbedaan ini gak perlu dibesar-besarkan. Enak ya kalau kunut ya kunut, enggak kunut enggak kunut. Pernah suatu ketika Bapak Abdul Razak Fakhruddin, Ketua Umum Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah paling lama di antara ketua umum yang lain, pernah diundang oleh Gus Dur, Ketua Umum PBNU. Kebetulan pada waktu itu bulan Ramadan, hingga tibalah sholat tarawih. Maka sebagai bentuk penghormatan Gus Dur kepada Bapak Abdul Razak Fakhruddin, maka dipersilahkan Bapak Abdul Razak Fakhruddin monggo menjadi imam sholat tarawih. Kita tahu kalau Muhammadiyah sholat tarawihnya berapa Bapak-bapak? 11 dengan witirnya. Kalau NU berapa? 23 plus witirnya. Sebagai orang yang bijak, orang yang alim, yang faham tentang ilmu agama, Bapak Abdul Razak Fakhruddin sebelum ngimami bertanya. Kita tahu karena yang ngundang adalah Gus Dur, tempatnya Tebu Ireng, yang hadir tentunya siapa? Orang-orang NU ribuan semuanya. Maka Bapak Abdul Razak Fakhruddin bertanya, para jamaah, kita akan melaksanakan sholat tarawih. Mau sholat tarawih ala NU 23 rakaat atau ala Muhammadiyah 11 rakaat? Kira-kira kalau misalnya ini ditawarkan di Tebu Ireng, yang hadir itu adalah warga Nahdlatul Ulama, jawabannya yang mana Bapak? Kira-kira 23, serempak ribuan jamaah langsung mengatakan 23 rakaat. Akhirnya Bapak Abdul Razak Fakhruddin mengatakan, baik, kita sholat tarawih 23 rakaat. Maka sholat dimulai Allahu Akbar. Ya seperti biasanya kalau Bapak Abdul Razak Fakhruddin ketika ngimami 11 rakaat pelan.
Beda dengan NU yang agak cepat, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. NU ya. Nek Muhammadiyah karena 11 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dipraktikkan ketika sholat 23 rakaat. Allahu Akbar. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat nyampe 8 rakaat itu ukurannya sudah seperti sholatnya NU yang 23 rakaat plus tadarusnya sudah selesai. Coba bayangkan. Namanya orang yang alim. Balik lagi Bapak Abdul Razak Fahrudin, para jamaah, kita masih mau sholat ala NU 23 rakaat atau ala Muhammadiyah 11 rakaat? Serempak jawabannya apa? 11 rakaat. Wah, berubah. Yang awalnya kompak semangat mengatakan 23 rakaat, seketika itu berubah 11 rakaat. Akhirnya maka dilakukan sholat itu gak jadi 23. Berapa? 11. Ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Gus Dur maju ke depan, ngambil mic, langsung mengatakan, baru kali ini di kandangnya NU, ribuan warga NU dimuhammadiyahkan oleh seorang Muhammadiyah. Masya Allah. Tapi apa? Indah. Kenapa? Saling menghormati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya kita bersyukur karena bisa berjamaah sholat subuh. Artinya kita ini tidak digolongkan menjadi orang munafik. Lebih-lebih kita melakukan sholat subuhnya ini berjamaah, ada keutamaan sendiri. Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan sholat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka ibarat dia itu sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau bisa 5 waktu berjamaah. Saya doakan yang hadir di tempat ini rizkinya lancar. Ada tips dan trik, jadi biar enggak tegang, okay? Ada tips dan trik supaya rizki lancar. Gimana tips dan triknya? Caranya adalah, bapak-bapak, kalau ingin mencari rizki supaya lancar, cari rizki berdasarkan bagaimana tidurnya istrinya. Jangan dipotong dulu ya. Lihat bagaimana istri tidur. Kalau istrinya tidur menghadap ke arah barat, cari yang berlawanan, berarti ke arah timur. Ono dalilnya Ustaz, sebentar ya. Sebaliknya, kalau istri tidurnya menghadap ke arah timur, berarti sebaliknya, cari rezeki ke arah barat. Kalau istri tidurnya apa ini? Kalau gini, tengkurap, cari ke arah utara atau selatan. Kalau istri tidurnya biasanya telentang, tidak usah kemana-mana, rezeki ada di depan mata ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Lebih-lebih dalam Al-Quran disebutkan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam Al-Quran disebutkan solat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Jadi kalau pengen terhindar dari penyakit munafik, pengen solat kita disaksikan oleh malaikat, salah satunya adalah dengan solat subuh. Bahkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah itu mengutus malaikat malam dan malaikat subuh khusus. Yang malaikat malam menjaga, mengawasi kita mulai dari asar sampai subuh. Malaikat subuh, malaikat siang itu mulai dari subuh sampai asar. Dan terjadi pergantian pemain antara malaikat siang dan malaikat subuh di waktu asar dan waktu subuh. Makanya kalau ingin disaksikan malaikat, asarnya dijaga, subuhnya juga dijaga.
Makanya dikatakan dalam hadis yang lain, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat bardain itu asar dan subuh, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kalau kita hadir di masjid ini, sholat subuh berjamaah, sebelum subuhnya kita awali dengan 2 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Sekalian paket komplit. Datang ke masjid, niat i'tikaf, sebelum sholat subuh sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat subuh berjamaah, habis itu i'tikaf, berzikir, ngaji seperti ini sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat. Ada lagi nanti fadilahnya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, man shallal fajr, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, insyaallah ini semuanya sudah masuk. Summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Yang namanya berzikir tidak hanya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilah. Duduk ngaji seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikir. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, maka ibarat dia itu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Makanya nanti jangan lupa setelah selesai kajian, salat isyraq berapa? 2 rakaat. Salat isyraq itu salat awal duha. Nah, saya menyampaikan seperti ini, insya Allah bagi siapa yang mengerjakan, meskipun sudah ada niat untuk mengerjakan, hanya mengajak seperti ini, saya dapat pahala. Ini maha pengasihnya Allah itu seperti ini. Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, dia akan dapat kebaikan seperti yang ia tunjukkan. Saya mengajak, habis ini sholat isyraq, ternyata sholat semuanya dapat. Meskipun gak disuruh, tetap sholat isyraq dapat. Bahkan ada pertanyaan, kalau misalkan suami sholat di masjid dapat pahala berapa rakaat? 27 ya, sebagaimana hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, dapat 27. Kalau istri sholat di rumah dapat berapa? Dapat berapa? Pertanyaannya, adakah kemungkinan istri yang sholat sendirian di rumah pahalanya melebihi suami yang sholat berjamaah di masjid? Ada. Bahkan pahalanya istri yang sholat sendirian di rumah bisa saja lebih besar daripada suami yang sholatnya berjamaah di masjid. Dengan cara apa? Istri menyuruh suaminya berangkat, mas, pa, ya, berangkat ke masjid. Dengan menunjukkan seperti itu, sebagaimana hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Nyuruh suaminya ke masjid berarti dapat pahala berapa? 27. Istri sholat sendirian di rumah dapat berapa? 1. Totalnya berapa? 28. Luar biasa. Ibu-ibu nanti gak usah jamaah. Ya, jangan, tetap jamaah. Wih, katanya Ustadz wis nyuruh suami ya. Jangan. Mudah-mudahan sehat semuanya yang hadir di sini. Ada rumusnya sebenarnya supaya sehat ini. Jadi pernah disampaikan, kalau ingin gemuk, badannya gemuk, cari istri seorang koki, insya Allah dibuatkan menu yang enak setiap hari. Pengen sehat, cari istri dokter. Pengen pinter, cari istri guru. Pengen mati, cari istri tetangga. Mati insya Allah ya. Ojo ditiru yang terakhir ini ya. Cukup yang depannya saja. Dalam hadis dikatakan, laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqama summa ukhalifa ila manazili qaumin yashhaduna as-shalah
fa'uharriku alaihi. Nabi itu sampai mengatakan, saya ini pengen sekali nyuruh orang untuk ngimami sholat, kemudian saya ceki rumah-rumah yang gak sholat akan kubakar rumahnya. Oh, saking pentingnya sholat jamaah Pak. Cuma Nabi gak jadi untuk membakar karena masih lihat ada anak, ada istri, gak dibakar. Makanya kalau memang kita ini gak ada uzur, usahakan hadir di masjid, sholat 5 waktu, makmurkan masjid ini. Bahkan ada seorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum pernah datang kepada Nabi minta keringanan, ya Rasulullah, saya ini orang yang buta, gak ada yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan banyak binatang buas, apakah boleh saya sholat di rumah? Katanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi mengatakan silahkan, boleh. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum mau pulang, ternyata terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil, ya Ibnu Ummi Maktum. Hei Ibnu Ummi Maktum, hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah kamu dengar suara azan? Na'am ya Rasulullah. Fa'ajib, kalau kamu memang dengar, penuhi. Orang buta masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Apalagi kita yang sehat, kendaraan siap, mata normal. Mudah-mudahan semuanya istiqomah sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada kisah nyata, namanya Abdullah Al-Asiri, usianya 76 tahun, selama 65 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lahir dalam keadaan cacat, jadi merangkak setiap hari. Orang cacat gak bisa berjalan, merangkak selama 65 tahun. Sejak balik, beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kalau beliau saja yang tidak sempurna badannya bisa menjaga sholat jamaah, lebih-lebih kita harusnya lebih bisa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jaga sholat kita. Karena mungkin saja sholat subuh yang kita lakukan, mungkin sholat terakhir. Kita nggak tahu 1 menit ke depan kita masih hidup, kita nggak tahu. Bisa saja yang hadir di masjid ini, jamaah yang hadir di sini meninggal duluan, baru ustadznya terakhir. Atau sebaliknya, ustadznya terakhir, jamaahnya duluan. Bisa, kita nggak tahu. Jadi jaga sholat. Bahkan banyak orang yang sudah meninggal itu berharap ingin hidup lagi, pengen sujud, ya, karena penyesalan meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam kitab fikih, meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Ada perinciannya nanti. Ini masih muqaddimah. Biasanya kalau di masjid-masjid yang lain itu saya membahas cara sholat 4 mazhab. 4 mazhab saya bahas, mulai dari cara takbirnya dan lain sebagainya, sujudnya dan lain sebagainya, bahkan cara tasahudnya yang biasanya kita lihat macam-macam. Ada yang gerak-gerak, betul? Ada yang diem, betul? Ada yang dari awal, betul? Kira-kira yang paling benar yang mana? Itu dibahas semuanya. Jangan sampai yang biasanya cuma diem terus ngatain yang bergerak. Sholat kok cari sinyal? Enggak, itu bukan cari sinyal, memang gayanya gitu. Bahkan kalau kita lihat 4 mazhab berbeda caranya. Seperti misalkan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi tasyahud itu caranya ketika nyampe lafaz syahadat, ini pertama enggak isyarat, tidak isyarat. Kalau mazhab Hanafi, asyhadu an la, asyhadu, ketika nyampe ke syahadat, ketika nyampe huruf la, maka diangkat tangannya. Asyhadu an la ilaha il, tutup lagi, cuma sebentar. Itu kalau mazhab Hanafi. Beda lagi kalau mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali setiap ada lafaz Allah dalam bacaan tasyahud gerak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Harus fokus kalau mazhab Hambali, karena setiap lafaz Allah gerak. Nek enggak fokus bisa-bisa kesasar. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nyampe ke azan. Nek enggak fokus ya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ketika lafaz saat membaca syahadat, asyhadu an la ilaha, keluar tangannya, illallah. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah pandangannya ke telunjuknya, illallah. Pastikan yang dilihat adalah telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang, illallah. Bukan, tapi telunjuk sendiri. Itu mazhab Syafi'i. Lah Ustaz, kalau yang gerak-gerak itu mazhabnya siapa? Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, gerakannya bukan atas bawah, tapi yaminan wa shimalan, kanan kiri. At-tahiyyatul mubarak. Ini bukan cari sinyal, memang gerak gayanya gitu ya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, kanan kiri, kanan kiri. Loh Ustaz, kok saya sering melihat atas bawah? Itu pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani ya, yang biasanya menjadi tokoh panutan dari teman-teman salafi. At-tahiyyatul mubarakah. Apakah boleh? Boleh. Ada yang bingung, sing bener ini atas bawah atau kanan kiri, diputer akhirnya at-tahiyyatul. Ini bingung. Untung kalau cuma diputer, khawatirnya dilanjutkan, diputer, dijilat, dicelupin. Loh, itu jadi apa? Lah iya, untung cuma diputer tok. Di antara 4 mazhab semuanya betul semuanya. Yang nggak boleh seperti apa? Kalau dibalik, at-tahiyyatul mu'ah, ini ngajak berantem malaikat. Itu yang salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, salatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolati di depan imam. Jamaah kalau bisa. Coba kira-kira kalau ada pilihan seperti ini, mau nggak berangkat ke masjid sendiri atau dianterin? Kira-kira pengennya dianterin atau sendiri? Sendiri. Nah, dianterin wes mati berarti ya. Dan apalagi yang laki-laki, laki-laki soleh, solehnya di mana? Masjid. Kalau solehnya di rumah berarti laki-laki soleh. Makanya ibu-ibu jangan pernah mau, jangan sampai mau punya laki-laki suami soleha. Kalau perlu, kalau sudah terdengar azan, usir suaminya, ayo sholat. Kalau nggak mau, kunci pintunya, suruh tidur di luar. Gitu ibu-ibu. Ya, jangan sampai mau punya suami soleha. Dan jaga benar-benar sholat itu. Karena apa? Sholat itu part time, bukan sometime, bukan no time. Harus kita buat full time, harus juga on time, kalau bisa overtime, karena mati anytime. Lebih-lebih sholat ini nanti yang akan dihisab pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, aman, selamat. Tapi kalau sholatnya buruk, rugi, nyesel. Ya, makanya hadir di majelis ilmu seperti ini hukumnya wajib. Apalagi kalau yang dibahas itu masalah sholat, masalah yang fardu ain. Karena apa? Eman kalau misalkan kita hadir di masjid, kita sholat, tapi ternyata cara sholat kita salah, ditolak oleh Allah. Para ulama di dalam kitab Safwatuz Zubat itu mengatakan seperti ini. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Eman kalau misalkan kita hadir di masjid sholat berjamaah, tapi kita nggak tahu cara sholat yang benar, yang sesuai dengan syarat rukun dan sebagainya, eman ditolak. Apalagi Nabi sudah mengingatkan bahwa sholat itu harus mencontoh sholatnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat.
Loh Ustaz, saya kan tidak sezaman dengan Nabi. Kalau kita tidak sezaman, berarti kita melihat kepada ulama yang merupakan pewaris Nabi. Allah juga mengingatkan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya kepada ulama. Jangan sembarangan, jangan ngawur. Cara takbir, nanti akan ada pembahasannya. Kalau dalam pembahasan fikih 4 mazhab, apakah lurus dengan telinga, apakah di sini, kalau sendekap, apakah di sini, apakah di sini, apakah di bawah pusar. Kalau kita melihat lagi, ada yang takbir, ada yang diputar, betul? Allahu Akbar. Ada yang diputar seperti itu. Apakah sah atau tidak? Ada pembahasannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jangan seperti ini ya. Ini sholat gak pakai ilmu, gak pakai akhlak. Ya. Ini bisa diputar benda ini. Coba kita simak. Ini karena gak pakai ilmu. Ada yang datang harusnya mundur, ternyata apa? Salto. Nah kayak gitu kan nggak boleh. Makanya dibutuhkan ilmu untuk sholat itu, nggak sembarangan. Ada lagi yang model kayak gini, wis macam-macam. Zaman ini wis zaman akhir, wis mau kiamat. Ini apa lagi? Tambah nggak jelas mana? Ya, orang wis serius mau bermakmum. Allahu Akbar. Ternyata lagi ngapain orang ini? HP-an. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lagi HP-an. Kayak gini kan repot ya. Gak ada bedanya. Lagi sholat apalagi HP-an. Makanya kita kita ilmui sholat kita. Ya, karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Misalkan seperti yang saya singgung tadi, cara takbir, ya, ada yang lurus dengan telinga, yang lurus dengan telinga ada. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita melihat lurus dengan telinga, mazhab Syafi'i, hadisnya ada. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fi sholati ila sahmati udhunai, lurus sampai apa ini? Daun telinga. Ada lagi yang biasanya cuma seperti ini, Allahu Akbar. Ada juga dalilnya. Ini mazhab Hambali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa manqibaihi idza iftataha shalah, sampai di dada. Jadi boleh, mau lurus dengan telinga boleh, mau lurus dengan dada boleh. Yang enggak boleh ini kalau yang modelnya seperti ini, baru enggak ada, ya. Wes gak usah diributkan, nek beda itu gak apa-apa. Apalagi ketinggian kayak gini, ketek ya, gak boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terakhir, nanti sekalian kalau ada tanya jawab monggo. Terakhir, pesan dari Allah dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita diperintahkan untuk menjaga solat yang 5. Lebih-lebih kalau bisa menjaga solat rawatibnya, okay? Qobliyah ba'diyahnya. Karena qobliyah dan ba'diyah itu nanti akan menjadi penyempurna solat fardu kita yang mungkin ada tidak khusyuknya dan lain sebagainya. Dijaga. Nanti akan ada pembahasan lagi. Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat sunnah rawatib. Bahkan kalau Nabi meninggalkan 10, salah satu dari 10 rakaat sunnah rawatib ini Nabi mengqadha. Itu akan ada pembahasannya. Ya, kalau sudah masuk bab fikihnya. Nah, kita ini masih muqaddimah, masih motivasi supaya kita ini semangat untuk sholat. Intinya, jangan sampai kita biarkan setan itu senang karena subuh kita kesiangan, duhur kita kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran. Wes gagal wes kalau seperti itu. Wong iblis saja
Iblis ini 80.000 tahun ibadah kepada Allah, bahkan di surga sejengkal pun itu nggak ada yang tidak pernah dibuat sujud. Semua pernah dibuat sujud. Di surga itu pernah dibuat sujud oleh iblis, tapi hanya karena satu hal. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan, hei para penduduk langit, sujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Satu gak sujud, iblis. Merasa dirinya lebih baik, gak sujud sekali, diusir oleh Allah sekali. Bayangkan kalau kita misalkan 5 waktu gak sholat. Coba misalkan subuh itu berapa kali sujud? Hah? Kok iso 2 itu loh? Sujud 2 itu sholat apa? 4 ditambah duhur 8, maghrib 6, asar 4, isya 4. Ya apa sih? Bingung. 8. Totalnya berapa? Coba bayangkan berapa sujud yang kita tinggalkan. Itu pun saya doa, ya Allah masukkan kami ke surga Firdaus. Juga pantas kalau kayak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada waktu 20 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Monggo, itu ada di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya pertanyakan, bagaimana kalau dalam praktek sholat itu kita tafik, dalam arti campur-campur, seperti halnya contoh tadi, kalau cara takbiratul ihram mengikuti caranya mazhab Hanafi. Adapun seperti tasawuf, seperti tangan, seperti mazhab Maliki. Itu campur-campur seperti itu, bagaimana menurut fikih? Demikian, terima kasih. Oke, sekarang pertanyaannya sholat versi campur-campur, gitu ya. Istilahnya itu talfik, bukan taflik. Talfik. Talfik itu mencampur adukkan mazhab, diambil yang ringan-ringan saja. Tidak hanya di dalam sholat, bahkan dalam wudhu kadang-kadang seperti itu. Misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i, cara wudhunya itu mudah, ringan. Mengusap sebagian dari kepala itu sudah sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi batal wudhunya berat. Nyentuh perempuan sengaja ataupun tidak sengaja batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Nyentuh istri dalam mazhab Syafi'i batal atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i batal nyentuh istri. Itu istri sendiri, apalagi istri tetangga. Berat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Cara wudhunya mudah, batal wudhunya berat. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, cara wudhunya susah, batal wudhunya ringan. Gimana cara wudhunya mazhab Maliki? Kalau mazhab Maliki harus tidak boleh sebagian dari kepala, tapi semua kepala harus diusap. Dan ketika membasuh harus digosok, namanya ad-dalku. Kalau mazhab Syafi'i tinggal dialirkan, yang penting airnya merata di badan, sah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, gosok semuanya. Wajah harus digosok. Itu caranya. Tapi batal wudhunya dalam mazhab Maliki mudah. Kesentuh kalau nggak sengaja, tanpa syahwat, nggak batal. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang ada orang wudhunya cara mazhab Syafi'i, betul? Mengusap sebagian, terus batal wudhunya diambil cara mazhab Maliki, nyentuh nggak sengaja, nggak batal. Ini namanya talfik. Imam Ghazali mengatakan haram seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Berarti dia sudah membuat mazhab baru. Dan seandainya kalau nanti Allah meminta pertanggungjawaban kepada Imam Syafi'i, hei Imam Syafi'i, itu gimana itu? Imam Syafi'i pasti ngeyel. Bukan mazhab saya nggak bilang kalau nyentuh perempuan itu batal.
Mazhab Maliki dimintai pertanggungjawaban. Mazhab Maliki itu gimana itu? Maliki bilang cara wudhunya bukan seperti itu yang saya ajarkan. Loh, gak ada yang bertanggung jawab. Dia membuat mazhab sendiri, yaitu campuran antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kalau ulama usul fikih, nah kita belajar ke fikihnya, mengatakan itu namanya talfik, dan talfik itu tidak diperbolehkan. Jadi harus satu paket. Kalau sholatnya Maliki, Maliki full. Sak wudhu'e. Syafi'i full. Ustaz, apakah nggak boleh kita pindah mazhab? Boleh kalau dalam keadaan darurat. Contoh ketika kita ada di Masjidil Haram saat tawaf, betul? Itu nggak bisa dihindari kesentuh. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, wuduknya mazhab Syafi'i, kesentuh batal wuduk lagi. Tempat wuduknya 1 kilometer, tawaf mana? Susah. Ya kita kalau misalkan di sana pakai caranya mazhab Maliki, wuduknya Maliki, kita kesentuh aman, tawaf. Ya, seperti itu. Ustaz, ada yang menyampaikan gak usah pakai mazhab, langsung kepada Nabi. Ya, langsung aja kepada Nabi. Gimana mau langsung kepada Nabi? Ingat, Al-Quran dan hadis itu ibarat air dalam galon. Kalau kita minum, kira-kira langsung galonnya diangkat seperti ini atau pakai gelas? Pakai gelas. Ingat, gelas itulah ulama, dan Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama, ocok buat mazhab sendiri. Tanya kepada ulama gimana caranya wudhu. Tanya kepada ulama gimana cara sholat yang benar. Harus nyambung keilmuan kita ini. Belajar dari siapa? Saya belajar dari si fulan, si fulan belajar dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan ke imam mazhab ke sahabat Nabi ke Nabi ke malaikat Jibril Allah. Nyambung keilmuan kita. Jangan sampai saya belajar ke Pak Bobby ke Pak Freddy ke Pak Rustam ke Aziz berasal dari Google. Keputus. Jangan. Apakah nggak boleh belajar dari Google? Boleh, untuk wawasan. Ya. Untuk wawasan, menambah wawasan. Tapi hadir di depan guru belajar wajib. Karena kalau kita belajar sendiri, gurunya adalah setan. Kalau kita baca di Google, seandainya kita salah faham tentang apa yang kita dengarkan, YouTube gak akan memberitahu salah, bukan gitu. Tapi kalau guru, bukan gitu maksudnya. Yang benar ini seperti ini. Gitu. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah waktu Isra. Tadi disebutkan Isra itu dikatakan awal waktu. Nah, sedangkan terbit itu baru matahari sejajar dengan bulan. Nah, apakah kita memulai sholat Isra itu menunggu 15 menit setelah itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isyraq itu salat yang dilakukan kalau misalkan ada waktu salat. Di sini biasanya ada tulisannya tulu atau syuruk, betul? Tulu, syuruk misalnya 5.30. Itu waktu haram salat. Gak boleh salat waktu pas terbit, gak boleh. Tapi baru boleh sholat isyraq setelah 15 sampai 20 menit kemudian. Jadi ditambah. Nek sholat waktu terbit pas misalnya 5.30 tulu atau syuruk, haram itu, bukan dapat pahala, dosa. Waktu yang dilarang untuk sholat. Baru ditambah 15 menit atau 20 menit itu waktu isyraq atau awal duha. Sholat sunnah isyraq di situ. Baru dapat pahala haji umroh tambah sempurna gitu. Nggih, monggo ada pertanyaan yang lain? Monggo. Pakai ininya. Sepuluh menit boleh. Nah ini kan Bapak bilang 15-20 menit. Ini perbedaan ya Pak. Pendapat saya ini kan kita sama-sama sholat itu di sini ya,
rame Pak. Nah, menit ini dengan 2 Ustadz yang berbeda ini benar mana Pak? Benar-benar ini fakta. Kemarin ada Ustadz yang ngomong itu 10 menit boleh, 5 menit boleh. Yang penting jangan surutnya. Lewatkan aja. 5, 10 boleh kok. Kalau sebulan kan 15, 20 itu berbedaan. Yang benar yang mana? Ini kan jam pelaksanaan saja. Siap. Ini minta pastinya berapa ya? Pastinya mana? Karena ada ustadz kemarin bilangnya 5 menit, 10 menit. Lah, itu ustadz kok malah 10 menit, 15 menit, 20 menit. Nah, akhirnya tambah bingung. Jadi kalau di dalam hadis tidak dikatakan menitnya berapa, tapi ukurannya setinggi tombak. Setinggi tombak 10 menit, 15 menit itu perkiraan. Jadi itu perkiraan. Kalau ada yang 5 menit setelah apa namanya? Setelah suruk, apakah itu sudah setinggi tombak? Belum itu. Belum. Kalau 10 menit, 15 menit masih ada kemungkinan itu setinggi tombak. Oke, makasih. Jadi bandingnya data yang pasti kan di atas 10 menit. Betul. Jadi kita pegangkan di sini, kita sholat 10 itu di atas 10 menit selesai. Yeah. Makasih Pak. Intinya kalau di dalam hadis tidak disebutkan menitannya, tapi setinggi tombak. Perkiraan dari ahli astronomi sekitar 10 menit, 15 menit, 20 menit sekitar itu. Jadi kalau dari waktu subuh sekitar 1,5 jam. Itu perkiraan juga. Oke. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Monggo, mic-nya biar langsung jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, istilahnya curhat ya, tentang sholat ngebut ini yang jadi masalah. Sholat? Ngebut. Sholat ngebut. Iya, porsi antara ngebut dengan sholat. Ini yang menurut saya itu, saya betul-betul secara pribadi itu sangat terusik. Dikatakan dalam hadis insya Allah bahwa para sahabat di belakang Rasulullah itu melakukan gerakan sujud, memulai sujud setelah melihat Rasulullah sujud dengan sempurna. Sejak saya kuliah di Surabaya ini saya betul-betul kagum. Satu sisi orang mengatakan bahwa Surabaya kota besar menjadi wong mursa, tapi menurut saya selama saya keliling-keliling sholat yang paling baik justru malah di kota. Karena di desa itu ngebutnya alhamdulillah. Bahkan saya pernah waktu saya mau bekerjasama dengan seorang kiai untuk membuat maket bangunan pondoknya, sang kiai mengimami sholat dulunya, itu saya rasakan sholat tercepat yang pernah saya alami. Ini madhab mana yang tepat? Dan salahkah saya kalau terusik? Karena betul-betul saya ingin sekali mengkampanyekan sholat-sholat itu. Bahkan andaikan saya suatu saat punya masjid itu, imamnya tak wajibkan untuk mengingatkan jemaah. Sebetulnya bisa seorang imam itu sebelum memulai sholat memberikan ilmu sedikit bahwa bapak nanti kalau bergerak atau sujud atau gerakan yang lain itu jangan mendahului imam. Bahkan selama saya masih aktif di kantor, banyak teman-teman yang dari desa itu ngeyel, saya tes. Kalau ngeyel itu mereka saya tes. Kira-kira kalau mendahului imam itu nanti dikatakan di dalam hadis nanti akan menjadi di padang mahsyar nanti wajahnya akan menjadi apa? Kalau dia tidak menjawab keledai berarti dia belum tahu hadis itu. Maturnuwun. Saya tanyakan ini versi apa dan madhab mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat patas ya, banyak ya. Ini madhab apa Ustaz? Sholat ngebut ini. Kalau misalkan ada orang yang sholat ngebut dicolek, Mas jangan lupa helm, SIM dan STNK-nya, gitu aja. Ya. Apakah lantas orang yang sholatnya cepat itu otomatis tidak sah? Kita bahas yang cepat dulu sebelum membahas yang mendahului imam. Apakah orang yang sholat cepat itu lantas sholatnya tidak sah? Belum tentu.
selama memenuhi rukun dari sholat. Tapi memang setiap orang itu beda. Ada yang senang sholatnya lambat, Bismillahirrahmanirrahim, yang seperti itu. Ada yang versi cepat, biasanya di kampung-kampung cepat. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, kok bisa? Saya menyesuaikan. Kenapa? Kalau di kampung itu, kalau lambat seperti Bismillah, oh rame, timbul fitnah. Ada yang cerita takmir datang kemarin Ustaz, sholat Idul Adha, lama khutbahnya, akhirnya wis dikentongi sama orang-orang. Tiang itu tong. Timbul fitnah kalau di kampung-kampung. Berbeda kalau di perkotaan, lama sampai 20 menit, 30 menit gak masalah, karena ya kan intelektualnya beda. Apakah lantas yang cepat seperti tadi itu batal? Satu, kalau bacaannya tetap makhrijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya pas, tidak batal. Yang kedua, tidak meninggalkan tumak ninah. Tumak ninah ditinggalkan, batal. Karena tumak ninah itu adalah rukun sholat. Saya tanya, tumak ninah itu ukurannya seberapa? Seberapa ukurannya? Ucapan subhanallah. Subhanallah itu tumak ninah. Jadi kalau misalkan ada yang cepat, subhanallah, itu masih sah. Meskipun orang kadang-kadang gak cocok karena gak bisa khusyuk. Tapi jangan keburu kita langsung memvonis gak sah ini, gak tumak ninah. Kalau masih sekedar berhenti subhanallah, itu masih dikatakan tumak ninah. Itu bisa kita lihat dalam kitab Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kitab-kitab madhab Syafi'i, ada semuanya. Tapi memang tidak semuanya cocok dengan versi cepat. Okay? Karena alasannya mungkin gak enak, saya gak bisa busuk, gak bisa baca komplit. Baru iyyaka na'budu wa Allahu akbar. Ada kan kadang-kadang seperti itu. Ada yang gak cocok seperti itu. Tapi jangan sampai langsung mengatakan tidak sah. Kalau masih sesuai syarat dan rukunnya, masih sah. Intinya apa? Kalau misalkan kebetulan secara tidak sengaja kita sholat di tempat itu, innama ju'ilal imamu liyu'tama bi, ikuti. Iyyaka na'budu wa Allahu akbar, ikuti, ditanggung imam. Gak sah, imam sing dosa. Bacaan ditanggung imam semuanya. Kalau misalkan kebetulan di masjid yang seperti tadi, wah enak ya, Masya Allah, enak kan? Jadi menikmati bacaannya Gus NJ, bagus sekali. Jadi alhamdulillah saya menolak kalau saya yang ngimami, wah enak belas. Di samping hafalannya ya sedikit, cuma Al-Ikhlas, paling yang tak baca Al-Ikhlas, nggak hafal, suaranya nggak enak. Gitu, nggih. Yang kedua, mendahului imam. Kalau bisa, kalau kita sholat Allahu Akbar baru gerak. Jangan Allah wes ikut, jangan. Tapi setelah ucapan imam selesai, Sami'allahu liman hamidah, baru Rabbana lakal. Allahu akbar, baru gerak. Ya, gak boleh membarengi, apalagi mendahului. Nanti orang yang mendahului kal himar, kepalanya nanti seperti himar atau keledai. Allahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Nggih, monggo. Terima kasih Ustaz. Ada yang saya tanyakan terkait dengan bagaimana kita mengingatkan seorang imam pada saat sholat berjamaah atau pada saat kita melakukan sholat tarawih. Yang terkait dengan yang tadi disampaikan, pertanyaan yang barusan terkait dengan kecepatan Ustaz. Nah, di sini bolehkah kita mengingatkan imam jika imam itu terlalu cepat bagi kita? Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengingatkan, apakah pada saat berjalannya sholat tarawih itu atau setelah nanti selesai melakukan sholat tarawih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ingin mengingatkan imam yang kecepatan, gak cocok buat kita, ya. Jangan langsung diinterupsi. Jangan. Kalau amar ma'ruf itu harus dengan cara yang ma'ruf.
Begitu juga nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Nggak boleh amar ma'ruf dengan cara yang mungkar, nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Muncul kemungkaran yang lain nanti. Cara mengingatkannya yang enak, ya, namanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan lewat kita takmirnya. Saat sudah selesai, kecepatan. Dan seharusnya bijaknya, misalkan sholat tarawih, takmir mengingatkan ini standarnya sampai selesai jam segini. Jangan terlalu cepat Ustaz. Ini biasanya jamaahnya seneng yang pelan. Biasanya kalau saya ngimami juga gitu, diingatkan sama takmirnya, ini Ustaz sholatnya 8 rakaat. Saya kan biasanya 23 kalau di masjid saya. Ini biasanya ini sholatnya 11 rakaat. Alhamdulillah 11 rakaat. Dan pelan saja Ustaz. Oh iya sudah. Harusnya seperti itu, takmir mengingatkan di awal sehingga bisa menyesuaikan, karena kan takmir yang tahu tentang kondisi jamaah, ya. Imam yang apalagi diundang itu belum tentu tahu. Di sini dicepetin, ternyata di sini senangnya lambat. Di sini dilambatin, ternyata sininya senang agak cepat. Jadi takmir yang mengingatkan. Masih ada waktu? Oke, takmirnya masih ada waktu. Oh, masih ada yang bertanya, monggo. Salam. Ustaz, saya ingin menanyakan, saya ini mencoba membiasakan waktu saya untuk sholat witir setelah sholat isya. Yang saya jadi pertanyaan saya, setelah kalau seumpama kita bisa bangun tahajud, terus witirnya gimana? Apakah itu didahului sholat dulu atau setelah itu masih bisa berwitir? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga membiasakan anak saya untuk sebelum berangkat sekolah itu, karena sudah masuk waktu duha, itu saya biasakan untuk duha itu sebelum berangkat sekolah. Apakah keutamaan duha itu di awal atau di akhir? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk salat witir ini beda dengan salat tahajud. Nanti pembahasan fikihnya ada. Kalau salat tahajud, salat malam yang harus didahului dengan tidur. Kalau nggak tidur Ustaz, saya begadang, apakah boleh sholat tahajud? Namanya bukan tahajud, tapi qiyamul lail. Kalau witir nggak pakai tidur, tidur afdol. Kalau diawali tidur afdol, nggak pakai tidur habis sholat isya boleh kalau sholat witir. Kalau misalkan kita khawatir malamnya nggak bangun karena kecapean, lebih baik witirnya di awal sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin nanti malam saya bisa bangun, lebih baik dijadikan sebagai sholat penutup. Ustaz, saya pernah mendengar sholat witir ini penutup. Bagaimana kalau saya sudah sholat witir, apalagi saat Ramadan misalkan, apakah boleh saya sholat tahajud? Bukankah sholat witir ini penutup? Harus diingat, di situ ada kalimat yang harus digarisbawahi, disunnahkan menjadi sholat penutup. Sunnah artinya kalau nggak dijadikan sholat penutup boleh nggak? Boleh sebenarnya. Nah, kadang-kadang itu bacanya wis asal sekilas saja, akhirnya wis penutup, gak boleh sholat lagi. Salah paham. Mungkin ngantuk waktu belajar. Sunnah dijadikan penutup. Kalau misalkan gak bisa dijadikan penutup, gak apa-apa. Sudah sholat witir di awal isya misalnya, ya, sudah habis isya witir, malamnya bangun, gak usah witir lagi, cukup tahajud. Karena kalau witir lagi gak jadi witir. Witir itu artinya ganjil. Ditambah ganjil jadinya genap, hilang, gak dapat fadilah dari sholat witir. Masalah sholat duha yang afdol itu sebenarnya ketika onta itu wis kepanasan, pindah dari tempatnya sekitar jam 10-an. Itu yang paling afdol waktu duha. Loh Ustaz, ini tak biasakan jam 7 sebelum berangkat. Ya gak apa-apa, ya. Khawatirnya kalau di sekolah tidak bisa mengerjakan sholat duha. Tapi kalau mau ditanya yang paling afdol sekitar jam 10 saat sudah terik. Nah, itu waktu afdol sholat duha. Orang-orang lagi sibuk, kita langsung sujud di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada waktu atau sudah cukup? Cukup? Cukup, oke? Untuk hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.